Kembali lagi di Hot Room. Tadi Pak Ferry, Ibu Titi, dan juga tadi ahli hukum tata negara mengatakan di dalam UUD 45 tidak ada syarat ambang batas 20% tersebut untuk persyaratan calon presiden. Tolong pendapat terakhir dari Pak Masinton dan Pak Willy. Yang ada itu adalah pelaksanaan sama persyaratan dua hal berbeda. Mahkamah Konstitusi adalah harus bertindak sesuai dengan konstitusi. Ya. Betul. Ya. Dan tidak ada presiden threshold itu tidak melanggar konstitusi. Di mana diatur di konstitusi 20%? Kata siapa itu 20%? Itu dulu, jawab dulu pertanyaan itu. Maka dijelaskan di situ, diatur oleh undang-undang. Justru Mahkamah Konstitusi kan harus membuat undang-undang sesuai UUD 45. Lah iya. Di mana? Berarti tidak boleh membuat yang baru. Enggak, di pasal 6A ya ayat 5 itu sudah jelas. Gitu loh Bang. Itulah yang mengatakan itu hal berbeda. Itu tafsirnya dan banyak prasangka dia. Gitu loh. Ini akan melahirkan inilah monopoli ini. Semua kan yang disampaikan oleh alasan teman-teman ketika menyampaikan ke MK semua digugurkan oleh MK dan ditolak oleh MK karena memang alasan-alasan yang penuh dengan prasangka akan melahirkan kepemimpinan yang korupsi. Tapi kata 20% itu ada nggak di konstitusi? Diatur oleh undang-undang. Ada nggak dalam konstitusi? Pendelegasian, jadi nggak semua hal terkait teknis konstitusi kita Bang, Abang kan juga orang hukum. Ya, menyangkut tentang hukum dasarnya, kemudian teknisnya bisa dilaksanakan dalam undang-undang. Pasal 6A ayat 5 jelas ada pendelegasian tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden selanjutnya diatur oleh undang-undang. Maka kuasa pembentuk undang-undang adalah DPR bersama pemerintah. Nah, maka jelaslah disitulah kemudian di dalam undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden dibuatlah tata cara sama persyaratan. Berarti kata tata cara itu yang dimainkan ya? Nah, artinya begini Bang, ketika kami membentuk undang-undang ya, kenapa harus 20%? Itu tadi yang disampaikan oleh Bung Willy. Kita sampaikan juga bahwa perlu pelembagaan dari yang namanya sistem presidensil yang dia memperoleh dukungan mayoritas rakyat Indonesia tadi. Nah, kembali ke persoalan demokrasi. Kenapa umpama 20% tadi kalau suara kursi di DPR, 25% suara nasional dan 50% apa tadi? Nah, syarat itu ya, itu adalah suara rakyat Bang. Suara yang dikonversi melalui proses elektoral yang namanya pemilu. Disitulah suara rakyat itu. Di Undang-Undang Pemilu Presiden tahun 2008 syaratnya sudah 20%. Kalau nanti Demokrat sudah tidak berkuasa akan minta dihapus nggak jadi 0%? Ya kita sih kalau saya ya menang terus gitu. Konsistenlah pada ide, konsistenlah pada putusan. Itu, jangan pelintat-pelintut gitulah. Karena apapun undang-undang itu dirancang untuk ke depan Bang. Oke, bukan dalam konteks kepentingan kelompok per kelompok. Makanya Bang Hotman, jadi legal standing ke Mahkamah Konstitusi kemarin, legal standing sebagai pemilih. Ya, sebagai pemilih. Jadi 20% itu adalah logikanya Partai Gerindra. Pak Willy, logikanya ini masih mungkin Mas Masinton. Tapi rakyat nggak gitu. Coba, sebentar Pak. Masih mungkin nggak undang-undang pemilu ini dirubah? Kalau masih mungkin saja. Tapi kemarin tidak terjadi. Karena sudah kesepakatan pemerintah dan DPR tidak merevisi. Cuma saya ingin mengatakan begini. Ini, Bung Zainal ini kan panggilan sayangnya Uceng, ini sahabat saya dari kuliah. Saya ingin mengatakan begini, ini kita tidak boleh naif Bang ya. Tadi dibilang bahwasanya ada ruang yang terbatas, benar. Tapi motifnya gini, kita kalau mau jujur melihat fakta objektif Bang ya. Orang mendirikan partai itu motifnya untuk jadi presiden. Itu juga apakah suatu dengan punya banyak uang terus bikin partai ujuk-ujuk. Nah, kemudian itu akan melahirkan unstable demokrasi Bang. Kenapa? Presiden yang terpilih dalam sistem presidensial ini harus punya modal dasar Bang. Kenapa dalam undang-undang dasar itu dikatakan partai politik atau gabungan partai politik. Habis itu diterjemahkan dalam threshold. Walaupun kemudian threshold bisa kita katakan di sanalah letak kesepakatannya. Jangan seperti yang Abang sitir tadi. Ini kan demokrasi masak siang mentah malam kan.
Sekarang dia berkuasa, dia bikin setinggi-tingginya. Besok dia kalah, dia bikin itu barang kosong kan. Hajatnya kita nih kan. Nasdem justru berkepentingan untuk itu tidak sebesar itu. Berapa? 15%? 10-15%. Oke, 10-15%. Ibu Titi, mereka tetap tidak mau menjadi 0%. Ibu Titi gimana? Bang Hotman, saya kira ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tadi soal logika pasal 6A. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, kita baca buku 5 yang membahas tentang pemilihan umum. Ketika pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar, logika amandemen adalah banyak calon. Oleh karena itu pasal 6A ayat 3 itu 50% kalau mau terpilih. Kalau tidak 50%, ada yang mencapai 50% plus 1, ayat 4-nya bicara tentang putaran kedua. Karena memang selama proses amandemen dibayangkan kita punya banyak calon, itu yang pertama. Yang kedua soal putusan MK tentang open legal policy. Perjalanannya Mahkamah Konstitusi juga mengubah pendirian hukumnya. Ada 2 kali yang saya menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian hukum. Pertama soal model keserentakan. Awalnya melalui putusan nomor 14 tahun 2013 bahwa yang konstitusional itu hanya pemilu 5 kotak. Datang kami ke MK, keluar terbit putusan 55 tahun 2019. MK mengatakan melihat original intent, melihat sistem penguatan sistem presidensial, penyelenggaraan pemilu berkualitas, pemilih supaya bisa memilih dengan cerdas. Dia tawarkan tidak lagi 1 model keserentakan, menjadi 6 model keserentakan. Berubah dari 2014 ke 2019. Yang kedua, soal pencalonan mantan terpidana. Awalnya MK mengatakan tidak usah ada jeda. Keluar hari ini, kalau dia mantan terpidana, hari ini bisa langsung jadi calon kepala daerah. Pergi ICW dan Perludem ke Mahkamah Konstitusi. Terbit putusan nomor 56 tahun 2019. MK berubah pendirian, melihat dinamika sosial di masyarakat. Ternyata hukum yang ada itu tidak mampu mengakomodir aspirasi hukum dan sosial masyarakat. Dikembalikan pengaturannya, mantan terpidana menurut MK, berubah nih putusan MK, harus ada jeda 5 tahun. Untuk urusan ini saya kira kita tidak juga bisa berpatokan ketika MK mengatakan misalnya putusan terdahulu maka sudah dikunci mati di sana. Jadi ruang perubahan itu bahkan masih terbuka di Mahkamah Konstitusi sendiri dengan pelajaran 2 putusan yang kami alami. Jadi Ibu mengharap mudah-mudahan di Hakim Mahkamah Konstitusi berikutnya gugatan Ibu bakal menang. Iya, karena pertimbangan MK ada beberapa hal Bang. 1, original intent. Yang kedua, dinamika sosial politik di masyarakat. Argumen saat ini dukungan yang sangat besar untuk mendapatkan calon alternatif. Dan juga semangat konstitusi bagi saya sih ruang yang besar untuk mendapatkan putusan baru. Ibu Susi, apakah Ibu Susi bersependapat bahwa syarat ambang batas 20% ini menjadi potensi ke arah korupsi? Well, untuk saya melihatnya bila terlalu kuat, maka kontrol dari luar pun tidak kuat, maka potential miss dari good governance itu akan sangat besar. Karena semua jadi tidak ada pengawasan lagi. Oh begitu. Artinya saya melihatnya seperti itu. Artinya, ya, kenapa ada presidensial, ada parlemen, ada apa? Itu kan untuk saling kontrol. Tapi kalau ini menjadi satu, parlemen, kelompok partai di parlemen menentukan threshold kepresidenan, siapa yang bisa jadi presiden? Ujungnya kan presiden dan eksekutif dan parlemen udah jadi satu. Where is the control? Itu dari logika saya. Jadi potensi dominasi yang sangat kuat baik oleh partai, oligarki ataupun apa namanya kelompok politik ini akan menjadikan kontrol social kontrol dari masyarakat itu tidak ada lagi. Oke Bu. Jadi kalau saya melihat bahwa kalau digiring seperti yang disampaikan Bu Susi tadi, kalau kemudian presiden memperoleh dukungan yang kuat di parlemen itu akan mendatangkan satu pemerintahan yang tidak lagi bisa dikontrol. Saya rasa salah. Amerika itu ininya cuma 2 pasang. Kemudian ada 2 partai, ada 2 pasang calon yang diusung oleh 2 partai politik.
Kemudian presiden yang terpilih itu didukung oleh kongresnya, DPR-nya yang kuat. Apakah kemudian di Amerika terjadi penyimpangan yang kuat? Penyimpangan yang mencederai para rakyat? Kan enggak begitu juga. Jadi menurut saya ya, ini kita bicara tentang pelembagaan demokrasi. Pelembagaan kepemimpinan yang dipilih melalui dukungan dan legitimasi dari rakyat. Nah maka dia perlu diaturlah syarat threshold tadi. Termasuk diaturlah juga syarat parlemen, threshold partai politik yang memperoleh dukungan minimal 4,5% M. Ya, 4% tadi, kalau sebelumnya 4%, dia harus bisa masuk ke DPR. Oke. Nah artinya apa Bang? Tidak semua partai politik, tidak setiap orang yang akan yang juga memiliki hak ya, dia mengikutilah cara tadi itu. Caranya apa? Melalui legitimasi yang kuat ketika proses pencalonan. Kita istirahat dulu, kita akan lanjut lagi sesudah yang berikut ini. Jangan kemana-mana.